Dan pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan Bapak Pendeta Jamanarik Nainggolan. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, sangat baik. Luar biasa sekali, kelihatannya mukanya udah cerah ceria ini. Senang sekali berjumpa dengan Pak Pendeta Jamanarik Nainggolan. Ya, seperti yang kita dengar bahwa Pak Pendeta pernah divonis COVID-19. Bolehkah disampaikan kepada kami semua bagaimana kronologinya, Pak? Baik, ya. Dokter menyatakannya bahwa saya kena virus coronavirus disease 19 itu, yaitu COVID-19. Sebelumnya saya mau ceritain bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, saya sudah panas. Lalu kemudian tanggal 10 Maret 2020 saya memeriksakan diri ke klinik, sebuah klinik WBA di Muhammad Toha Bandung. Ya. Dan dokter yang meriksa saya, dia katakan tidak apa-apa, ini hanya panas biasa, dan dia periksa tenggorokan saya, ya tidak ada masalah, kata dokter tersebut. Hanya saya katakan saya panas dok, lalu dia kasih obat paracetamol dan vitamin. Tetapi saya merasa tidak nyaman hingga tanggal 12 Maret saya ke rumah sakit Sartika Asi yang ada di Muhammad Toha, dekat tol Muhammad Toha Bandung. Nah, saya periksakan diri saya, lalu dokter di sana mengambil darah, dia periksa darah saya dan dia katakan trombosit saya 149.000 ya. Itu turun 1000 dari batas normal ya, dari 150.000. Lalu dia katakan besoknya suruh datang lagi. Lalu Jumat tanggal 13 Maret saya datang ke sana. Periksa lagi, trombosit saya 139.000. Lalu dia katakan datang besok lagi lah katanya. Ternyata saya tidak datang besoknya, lalu saya datang Minggu setelah ibadah. Nah, Minggu itu diperiksa trombosit saya 124.000. Dan dia periksa tangan saya diikat, lalu dia lihat ada bintik-bintik, jentik-jentik darah, dia bilang. Lalu dia katakan Bapak ini kena demam berdarah. Jadi tolong Bapak harus opname, kalau tidak opname ini berbahaya, jadi bisa pecah pembuluh darah dan sebagainya, kata dokternya. Nah sebenarnya waktu itu saya masih nolak, janganlah dok, udahlah berobat di rumah. Enggak Pak, ini bahaya, kata dia. Ya sudah, akhirnya saya bersedia masuk rumah sakit itu. Nah saya dimasukin di ruang 17 di rumah sakit itu, lalu hari itu saya diperiksa darah lagi, diambil lagi darah untuk pemeriksaan lanjutan, lalu difoto toraks saya. Nah besoknya kata dokter itu tidak apa-apa, dari hasil foto toraks itu tidak apa-apa, di dadanya nggak apa-apa, di paru-paru tidak ada apa-apa, biasa saja kata dia. Tapi Bapak itu kena tipes juga, kata dokter di sana. Nah terus kemudian besoknya itu dia kasih tahu setelah hasil pemeriksaan darah, trombosit Bapak turun lagi jadi 117.000 katanya. Nah terus dia katakan diagnosa saya pokoknya demam berdarah dan tipes. Nah setelah dirawat di sana selama kurang lebih sampai 6 hari lah ya, 5-6 hari. Nah Sabtu 21 Maret dokter itu mengatakan bahwa trombosit saya sudah naik 160.000, sudah di atas batas normal. Dan dokternya berkata tipes saya juga udah sembuh. Tapi ada pertanyaan saya, kata dia, kenapa ya Bapak panas terus ya di atas 38 derajat Celcius lebih? Oh jadi panasnya itu nggak berubah dari sejak masuk ya? Ya, panas saya itu tidak berubah. 38 derajat Celcius lebih dan juga mual. Juga kenapa Bapak muntah-muntah ya, katanya dia. Lalu juga saya lihat ada sesak napas juga Bapak itu, kata dokternya. Nah saya katakan saya tidak merasa sesak napas. Memang dokternya menyuruh saya supaya dipasang oksigen. Tapi waktu dipasang oksigen saya merasa malah sesak gitu. Nggak nyaman, ya saya suruh buka aja gitu. Nah kemudian di hari Sabtu itu saya mendapat berita bahwa ada teman pendeta meninggal karena COVID-19 dan langsung di beberapa jam berikutnya dikebumikan. Wah saya sedih sekali, teman dekat juga gitu. Nah pada Sabtu itu juga hari itu dokter itu suruh ngambil darah dari selangkangan kaki saya
paha saya untuk memeriksa sakit selanjutnya karena mengambil dari tangan itu sudah nggak sanggup, nggak bisa diperiksa ini sakit apa katanya. Hingga setelah itu juga diperiksa laboratorium dia nggak dapat. Hari Minggunya pagi diambil lagi dari tanggal 22 tuh, diambil lagi dari sebelah kanan. Darah yang sama dari selangkangan kaki paha saya untuk pemeriksaan selanjutnya katanya. Dan sorenya saya dapat berita ada teman hamba Tuhan lagi yang sangat dekat juga dengan saya meninggal juga, padahal sebelumnya beliau ini WA saya supaya cepat sembuh gitu. Meninggal juga katanya karena COVID juga. Dan dikebumikan hari itu juga hanya 3 jam lah kurang lebih. Waduh, saya sedih sekali itu. Saya sedih dan merasa down juga gitu. Air mata bercucuran, teman yang dekat ya. Dan kondisi seperti itu, dokternya suruh saya difoto toraks sore itu. Foto lagi. Karena tanggal 15 saya difoto tidak ada apa-apa, tapi dia ingin tahu apa yang terjadi. Jadi difoto lagi, saya difoto torak lagi. Terus kemudian setelah itu, setelah dia lihat hasilnya, dia suruh saya dipindahkan ke ruang isolasi ke lantai 3 di rumah sakit itu, rumah sakit Sartika itu. Saya tanya, loh, kenapa saya dibawa ke lantai 3, ada apa? Nah, orang-orang yang bawa saya itu ada 3 orang yang dorong saya ke lantai 3 itu, dia katakan, diduga Bapak itu kena COVID-19 katanya. Loh, saya kaget, kok bisa? Bukankah saya hari Senin akan kembali karena saya sudah 160.000 trombositnya dan kata dokter tipe saya sudah sembuh. Iya Pak, tapi kan Bapak panas terus. Lalu kemudian tidak tahu kalau Bapak itu muntah-muntah, lalu kemudian juga sesak. Gimana katanya? Lalu saya katakan, loh, kok bisa begitu? Iya Pak, soalnya dari rumah sakit ini juga sudah ada 3 orang yang kena di rumah sakit ini, sudah di-offer juga ke rumah sakit lain katanya. Waduh, kok bisa? Kenapa? Karena memang sebelumnya dari kamar ruang 17 itu saya pindah ke kamar 4, ke ruang 4 yang ada AC-nya karena ruang 17 itu panas sekali setiap pagi karena masuk matahari. Nah, tiba-tiba beberapa 30 menit ada saya di ruangan isolasi rumah sakit Sartika itu, tiba-tiba datang lagi tim dan dikeluarkan saya dari situ, dikatakan bahwa saya akan dipindahkan ke rumah sakit paru HA Rotinsulu. Ya, dari riwayat penyakit yang saya alami itu, diduga saya itu seperti itu. Kenapa ini sudah diobati, kok masih panas, mual-mual, sesak, itu gitu. Nah, akhirnya dia lihat dari hasil foto torak itu, menurut dia ada bercak-bercak, tidak seperti minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu waktu saya masuk itu tanggal 15 fotonya biasa, normal aja, nggak ada apa-apa. Nggak ada flek sama sekali. Tapi kok sekarang kok ada bercak-bercak katanya di paru-paru saya itu, gitu. Nah, jam 9 malam tiba saya dibawa pakai ambulan ke rumah sakit HA Rotinsulu. Waduh, lalu malam itu saya sudah masuk di situ, dimasukin ke ruang isolasi dengan segala apa yang ada lah di situ. Lalu saya diambil darah lagi dari tangan saya, 3 labu kecil itu, botol kecil dari kaca itu. Lalu saya difoto torak lagi di situ. Saya katakan, loh, kan tadi saya udah difoto di sana. Iya, itu untuk di sana, ini untuk di sini pemeriksaan lanjutan. Lalu saya diswab jam 11 malam tuh. Itu pertama kali? Nah, saya diswab malam. Ya, barulah di situ saya diswab gitu. Diswab, lalu malam itu saya nggak bisa tidur dengan baik. Nggak bisa lagi, saya stres saya di situ. Nah, Seninnya juga saya nggak bisa makan dan muntah-muntah. Malam itu saya muntah-muntah, besoknya muntah-muntah ya. Dikasih obat muntah, dikasih obat muntah juga, obat mual juga, ya tambah muntah lagi. Nah, kondisi itu membuat saya Senin, Selasa, pokoknya dokternya yakin sekali kalau saya itu kena COVID-19. Itu dari hasil riwayat sakit saya itu, ya udah, Bapak itu udah positif, itu dia. Nah, hingga hari Selasa dalam kondisi seperti itu saya sudah semakin down, semakin turun ya. Wah, udah lemas gitu, nggak ada tenaga gitu dan sebagainya, nggak bisa makan. Saya dipaksa minum juga minum, ya mual dan sebagainya, udahlah gitu, sesak dan sebagainya. Nah,
istri dan anak-anak saya telepon saya gitu. Kami teleponan di situ ya, lewat video call gitu ya. Oh, pokoknya Bapak harus sembuh, Bapak kuat, Bapak itu mampu kok menghadapi demo, menghadapi apa juga mampu. Kenapa yang ini nggak bisa? Pokoknya semangat gitulah. Mereka kasih saya semangat, dorongan. Pokoknya harus semangat gitu ya. Iya. Ada Tuhan yang menyembuhkan, ada kuasa Tuhan. Bapak kan suka khotbah, suka begitu, ada kuasa Tuhan. Ini harus dialami gitu. Ya, banyak omongan ya, anak-anak pada ngomong gitulah lewat video call. Ya. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus ya kita harus sembuh, Bapak harus sembuh ya. Saya juga ngomong iya, amin. Saya sembuh oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saya sembuh kata saya gitu. Nah kami doa di situ malam itu. Nah ketika kami doa saya merasakan ada hadirat Tuhan turun atas diri saya. Hari itu, malam Selasa malam itu. Lalu setelah itu saya bisa tidur. Sebelumnya saya udah nggak bisa tidur, nggak bisa gelisah, takut dan sebagainya lah gitu. Nah baru setelah itu saya bisa tidur. Lalu tiba-tiba pagi-pagi sudah jam 7 orang masuk, suster masuk bawa makanan. Saya lihat makanan itu langsung seneng saya. Padahal sebelumnya dibawa aja pulang itu makanan, nggak pernah saya bisa sentuh. Setiap saya sentuh saya mual aja, rasa mual aja, nggak selera, nggak niat makan dan sebagainya. Nah setelah seperti itu siangnya jam 2 dokter datang, dilihat, loh sekarang sudah bisa makan ya Pak? Sudah. Ya kalau gitu suruh kirim makanan dari rumah. Ayo suruh bilangin sama ibu supaya dikasih makanan kata dia. Makanan kirim. Akhirnya saya minta banyak makannya ya. Ya. Dokternya ngomong, akhirnya saya minta izin ke dia, boleh nggak saya ngambil laptop saya di sini untuk saya dengar suara apa lagu-lagu rohani. Saya pendeta, saya bilang, oh silakan boleh. Nah baru singkat cerita Kamis datang dia visit lagi kan, tanggal 26. Ya namanya Dokter Amung. Saya tanya, dokter itu siapa? Karena setiap dia datang nggak saya kenal wajahnya. Dia kan hanya bisa saya lihat maaf kata matanya aja kan. Nggak bisa saya lihat karena dia pakai APD gitu, lengkap kayak astronot gitu kan. Betul. Namanya siapa? Kata saya. Dia bilang nama saya Dokter Amung katanya. Oh ya udah, biar saya tahu suatu hari saya ingat suaramu ya dokter. Maaf kata saya. Nah hari Rabu saya masuk kamar mandi karena saya sudah bisa BAB di situ sejak hari Kamis sebelumnya saya nggak bisa BAB. Di situ wah baru saya lihat diri saya itu sudah tinggal tulang-tulang gitu. Waduh, saya ini bisa mati tadinya lewat tadi. Dan memang orang-orang rupanya informasi di luar juga saya sudah meninggal. Nah dinas kesehatan itu sudah seperti itu beritanya, saya sudah meninggal. Lalu kemudian masuk ke puskesmas, ke RT, RW gitu, ke masyarakat di tempat saya tinggal. Jadi kata mereka bahwa saya sudah meninggal gitu. Lalu dokternya bilang, Pak besok di swab lagi ya tanggal 27 katanya dan 29 setelah itu yang kedua dan ketiga. Ya oke siap kata saya. Nah oke ya bantu kami ya membantu menuntaskan COVID-19. Bantu kami dan saya bantu Bapak untuk mengobati ya katanya. Oke silakan dokter kata saya gitu. Nah terus kemudian dari kondisi seperti itu saya berlangsung hingga pada akhirnya dalam pengobatan di situ Kamis 2 April 2020 saya dipindahkan ke ruang anggrek ya VIP 8 ya sekitar Rabu tanggal 8 April lah itu saya diizinkan pulang dengan surat dari rumah sakit sehat ex COVID-19 gitu. Tapi sudah mengalami swab sampai 3 kali waktu itu ya Pak ya? 3 kali ya. Dan hasilnya dia kesampaikan bahwa saya itu ex COVID-19. Nah saya ngomong, dok kalau waktu saya pulang itu gimana kata istri saya. Ya pokoknya ini pasien urusan kami, kalau ada apa-apa datang ke sini. Ya siapa tahu ada apa-apa gitu. Sekarang kondisinya Pak Jamanarik bagaimana? Sangat fit ya. Tadinya saya kan 92 kilo. Ya, terus setelah sakit itu saya kan sudah habis, udah tinggal tulang-tulang gitu ya. Saya mau tanya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pemimpin umat Kristiani tentunya ya Pak ya. Begitu Anda mendapat vonis COVID-19, positif COVID-19. Perasaan Anda pertama kali Anda sampaikan bahwa Anda sempat shock. Dan bagaimana pandangan Anda tentang Tuhan saat itu? Ya,
kaget ya, tidak kok saya juga berpikir kenapa tertular dan sebagainya gitu ya. Ya. Kok bagaimana kondisi saya di situ juga tidak nyaman, gusar, takut dan sebagainya gitu ya. Lalu juga dipengaruhi oleh banyaknya teman-teman hamba Tuhan yang sudah pada meninggal kan gitu, pada meninggal. Hidup saya ini makin dalam jatuh gitu ya. Saya merasakan seperti itu. Sempat marah nggak sama Tuhan? Enggak, saya kan nggak berani marah sama Tuhan sebab Tuhan itu apa ya? Saya mengerti Tuhan itu saya ini debu, saya ini nggak ada apa-apa. Oke. Gitu kan? Tapi saya hanya tahu begini bahwa Tuhan itu bermurah hati. Itu aja. Meskipun badan Bapak lagi drop ya, meskipun Bapak udah kurus tinggal tulang, udah sepertinya maut udah di depan mata, tetap Bapak menganggap bahwa Tuhan itu murah hati dan saya adalah debu. Iman itu tetap ada di Bapak. Oke. Iya. Jadi saya nggak bisa marah, saya hanya ngomong, saya doa teriak-teriak di situ, saya ngomong. Kebetulan kan saya teriak-teriak di situ juga tidak akan ada yang dengar. Iya. Karena itu kan ruangan berlapis. Iya, gitu. iya benar. Mau saya teriak-teriak juga, saya muntah-muntah juga minta tolong sama suster, sama perawat, tidak ada yang nolong. Saya bel-bel juga nggak ada yang nolong. Pak, dengan kejadian ini bagaimana dengan pandangan teologi Bapak sebagai seorang hamba Tuhan? Ya, saya melihat ini sebuah ujian juga gitu. Untuk kalau kita mau naik kelas itu kan harus diuji. Nah, bagi saya Yesus Kristus itu adalah Allah yang nyata-nyata ya. Tidak diragukan, dia datang menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia seperti kita. Dia ngambil rupa seperti seorang hamba dalam kasih yang tak terbatas untuk kita semua demi menyelamatkan saya dan semua umat manusia dari hukum dosa dan maut. Itu sama dengan yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16. Nah, saya meyakini sungguh-sungguh bahwa dia itu Tuhan yang berkuasa. Pokoknya apa yang dia mau, apa yang terbaik yang dia akan lakukan, itu akan dia lakukan. Yang terbaik. Hanya kan persoalannya apakah ini yang terbaik bagi saya, kan begitu. Nah, saya berdoa dan saya tahu bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Nah, saya suka khotbah tentang mujizat. Ini saatnya saya butuh mujizat Tuhan gitu ya. Ini saatnya saya butuh. Lah saya kan bukankah berpuluh-puluh tahun saya itu sudah melayani full timer sejak tahun 92. Bukankah saya berpuluh-puluh tahun melayani Engkau Tuhan dan berbicara tentang mujizat-Mu. Nah, kini saya butuh mujizat-Mu ya Bapak. Tolong sembuhkan saya. Saya tidak ragu sama Dia. Amin. Kalaupun ini saya alami benar-benar ini untuk membuktikan ujian iman saya gitu. Sebab apa yang Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga menjadi sebuah kebenaran bagiku. Akulah kebangkitan dan hidup, bahkan orang yang mati pun hidup kalau percaya kepadaku. Itu juga sebuah kenyataan yang saya alami gitu, yang saya percayai, yang sering saya ucapkan. Bahkan kalaupun aku meninggal, mati, tidak apa-apa, itu yang terbaik. Tapi saya percaya Tuhan akan memberi kuasa kesembuhan bagi saya. Oleh bilur-bilur ini saya harus sembuh. Jadi seperti memaksa begitu ya. Padahal itu sebuah keyakinan yang saya ucapkan, di mana dengan keyakinan dan iman itu, imun saya juga bangkit, kuat, dan saya percaya diri ada Tuhan. Kalau saya lihat spirit dari Pak Jamanarik menyatakan pandangan teologinya, ini merupakan peneguhan dari pandangan teologi yang Pak Jamanarik sudah paparkan kepada jemaat dan dalam kehidupan pribadi. Luar biasa, Pak. Oke, sekarang Pak, saya pengen bertanya tentang adanya larangan sementara beribadah di gereja, ya. Banyak gereja-gereja yang sudah menutup dan mereka melakukan ibadah online seperti itu, melakukan live streaming sehingga jemaat bisa nonton melalui YouTube dan lain sebagainya. Sehingga wajah gereja itu berbeda sejak pandemi COVID ini. Bagaimana perspektif seorang pendeta Jamanarik menanggapi adanya ibadah online ini? Ya, dengan timbulnya COVID-19 ini, bagi saya dan saya juga sampaikan kepada teman-teman, kebetulan juga saya Ketua Dewan Pengurus Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Jawa Barat.
Demikian juga dengan PGPI Provinsi Jawa Barat dan BKSG Badan Kerjasama Gereja-Gereja dan Lembaga Pelayanan Kristiani di Kabupaten Bandung. Saya ngomong bahwa ini adalah ujian, cara Tuhan untuk menolong kita juga gitu. Yang pertama saya ngomong begini, gereja itu sudah biasa menghadapi masalah dan terus diajar supaya satu hal, kita taat pada aturan yang ada. Gereja harus belajar lagi untuk taat pada aturan yang ada. Sama seperti saya, harus taat kepada SOP tentang COVID-19 itu. Saya harus ngikutin. Di swab 1, oke. Swab 2, oke. Meski maaf itu sakit loh, ditusuk-tusuk itu di tenggorokan sama di apa itu di kuping di hidung itu. Ditusuk itu, aduh kadang yang apa juga yang masukin apa itu alat itu kasar juga, aduh sampai ngeri gitu ya. Nah kita harus ikuti, taati aja aturan itu. Meski itu sulit bagi gerejanya, ikuti aja. Justru di balik ketaatan itulah Tuhan Yesus Kristus akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Kalau kita sakit, ya kita butuh mujizat, kesembuhan. Ya kita lakukan itu juga untuk gereja. Jadi pandangan Pak Jamal, gereja online itu tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah gitu. Justru gereja harus terus berdoa untuk mengambil bagian dalam melakukan penyuluhan, memberikan edukasi bagi warga gereja supaya mereka mengerti akan keadaan ini, situasi, kondisi ini. Nah, dalam kesepakatan untuk memerangi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama menahan diri ya. Jangan melakukan keinginan-keinginan kita ya. Mari patuh aja. Saya 31 hari berdiam diri sehingga saya harus belajar berjalan di rumah sakit. Coba, saya ini kan suka lari sana sini. Tapi setelah saya di sana didiamkan kurang lebih 31 hari itu di satu ruangan seperti itu, saya kan harus belajar lagi bergerak, belajar olahraga lagi untuk bergerak. Nah seperti itu menunjukkan kita patuh nggak? Gereja patuh nggak? Pemimpin-pemimpin gereja ini patuh nggak kepada keadaan ini? Sebab bukan hanya kita yang mengalami masalah-masalah ini. Mulai dari masa Abraham juga begitu. Abraham itu dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi Abraham harus mengalami juga kepahitan dalam hidup. Nggak ada makanan, dia harus pergi ke Filistin. Ya seperti itu juga Ishak hingga kepada Yakub. Yakub keturunannya harus pergi ke Mesir. Bukankah dia dekat dengan Allah? Dan seterusnya. Nah di sini mari kita terus belajar, ikuti aja tuntunan Roh Kudus. Nah, sorry nih, ada orang berkata bahwa mereka berkata begini, justru ketika kondisi seperti ini, gereja-gereja dikurung karena COVID-19, justru gereja harus atau pendeta harus mengajak jemaat datang ke gereja supaya terjadi mujizat, kata mereka. Benar, di gereja dulu ketika saya kecil juga begitu. Kalau ada orang berkata, saya tidak bisa ke gereja karena sakit. Apa kata pendeta? Bawa ke sini. Suruh datang dia ke gereja, doakan sembuh. Kan gitu. Hanya itu tidak bisa kita gunakan di semua tempat. Ini COVID-19 ini menularnya ini seperti siluman gitu loh. Kita nggak mau tempur. Lihat ya. Dengan apa? Adu jotos dengan yang virus yang model begini gitu. Ya jangan, kita harus bijaksana, berhikmat gitu. Berarti gereja-gereja itu, gereja-gereja Tuhan itu harus bersatu, menyuarakan satu suara yang sama bagaimana untuk menghadapi wabah COVID-19 ini semakin diredam. Jadi harus bersinergi. Jadi harus bersatu mereka, tidak memandang semua denominasi ya Pak ya. Kita harus bersatu dan tidak ada saling melakukan saya lebih baik atau saya lebih baik. Tapi justru kesatuan untuk bagaimana caranya meredam wabah ini sehingga jemaat bisa kembali hidup normal, kembali beribadah bersekutu dalam gereja. Luar biasa Pak. Pak, sebagai hamba Tuhan. Saya sendiri mengalami. Saya sendiri mengalami. Saya ini kan pendoa syafaat juga. Saya ini pelayanan full timer. Kok saya bisa kena? Gitu loh. Aneh gitu ya. Dari mana? Kan aneh itu kan. Berarti ini harus sebuah pelajaran yang harus kita dengar-dengar sama Tuhan nih. Ini ada apa dengan saya? Ada apa dengan lingkungan saya? Ada apa dengan dunia ini? Gitu loh. Di sini sekarang mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau orang pendoa syafaat, mau pendeta terkenal, mau siapapun bisa dimasukin oleh virus itu. Jadi nggak ada di sini. Oh kita ini lebih dekat dengan Tuhan. Kita ini lebih beriman dari apa?
Pokoknya iman teman kita adalah iman kita. Kiranya iman mereka yang hebat itu menolong saya. Itu makanya kita harus doa bersama, berkolaborasi dalam hal bagaimana memutus rantai COVID-19 ini. Oke, menarik sekali. Sebagai hamba Tuhan, ada pesan apa yang bisa disampaikan Pak Jamanerik kepada umat Kristiani terkait dengan wabah COVID-19 ini? Ya, saya ingin katakan 4 hal. Pertama ya, COVID-19 ini adalah virus yang jahat, menyebar seperti siluman. Maaf ya, dia tidak jelas masuknya ke tubuh manusia. Kadang gejalanya juga kita nggak jelas, nggak tampak. Kita pikir orang ini nggak ada apa-apa, ya padahal dia sudah kena, bisa kena. Dan ternyata meski dia kuat, seperti orang tanpa gejala gitu ya, tapi dia bisa menularkan ke yang lain, dan itu cepat dan mematikan juga. Oke lah kalau daya tahan tubuh kita kuat, tapi yang lain yang lemah diserang, bisa meninggal. Waspadalah itu. Dokter-dokter kita dengar kok udah banyak meninggal, suster banyak meninggal, sudah pakai APD juga meninggal, kena gitu. Nah yang kedua, mari kita turuti atau lakukan semua aturan yang ada tentang protokoler memerangi COVID-19 itu. Supaya jangan menyebar kemana-mana. Mari, meski agak sulit, tapi nggak apa-apa. Yang ketiga, kalau ada gejala, lalu memeriksakan diri, jujur beritahu kepada petugas kesehatan. Jangan sembunyi-sembunyi, ngomong aja, oh ya saya bertemu dengan siapa, di mana, bagaimana, supaya ini jangan bermasalah gitu. Dan bahkan saya menyuruh teman-teman orang-orang hamba-hamba Tuhan periksakan diri. Kalau ada swab ya swab aja, jangan takut. Oh nanti jadi diisolasi, enggak, minta isolasi di rumah. Tapi kan dengan demikian kita tahu jangan sampai kita menyebar. Kalau hamba Tuhan menyebarkan virus begini gimana? Lalu yang keempat, perbanyak baca Alkitab, dengar khotbah yang baik, benar dengar, berdoa, beribadah ya. Sebab Markus 14 ayat 38 itu perlu kita ingat kembali, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, itu. Jadi mari kita bantu pemerintah untuk menghentikan penyebarannya, karena virus ini tidak akan hilang seperti virus-virus yang lain, TBC, cacar, ya atau penyakit virus-virus yang lain sampai ditemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Ya itu luar biasa pendapat saya. Kasih banyak Pak Pendeta Jamanerik Nainggolan, sudah banyak sekali dipaparkan dari sisi iman maupun kesehatan yang dibagikan kepada pemirsa Live Channel. Dan mohon maaf sekali, kepingin ngomong lebih banyak lagi dengan Pak Jamanerik, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sudah menjadi berkat dalam tayangan ini. Tetap semangat ya Pak. Baik. Nanti kapan-kapan kita ketemuan. Salam hormat saya juga untuk Ibu. Ibu yang sudah menjadi penolong Bapak, yang mendampingi luar biasa dengan setia ya. Saya percaya andil seorang istri ada, kekuatan seorang istri ada bersama dengan Pak Jamanerik. Salam buat Ibu juga ya Pak. Ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit tentang itu. Istri saya itu istimewa. Ya, dia jaga saya di rumah sakit, dia doakan saya terus, dia lihat keperluan saya dan sebagainya. Waduh, tanpa dia saya kira saya nggak bisa apa-apa. Maaf, memang dia kena, akhirnya dia kena menular juga. Tapi setelah semangatnya tinggi, dia di swab 2 kali, ya, negatif, ya. Anak-anak saya juga begitu, kena semua. Ada yang 3 kali swab, ada yang 4 kali. Akhirnya semua ya negatif semua. Ya puji Tuhan, mujizat terjadi. Gitu. Baik, salam hormat buat keluarga Pak Jamanerik. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Salam untuk jemaat di sana di Bandung, dan tetap semangat melayani Tuhan dan selalu menjadi berkat. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Jamanerik Nainggolan. Beliau sudah menyampaikan bahwa seringkali dalam khotbahnya menyampaikan tentang mujizat di dalam konteks khotbahnya. Dan kali ini dia menyaksikan bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Pak Jamanerik juga menyatakan bahwa beriman itu bukan hanya sekedar iman, tapi ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dilakukan dari diri sendiri. Jagalah diri kita, kesehatan kita, kemudian jagalah jarak antara satu dengan yang lain, karena kita juga memikirkan kesehatan orang lain. Dan kita tidak akan pernah menjadi media penular dari COVID-19 ini. Kita sudah di dalam penghujung acara dan berjumpa kembali dalam program yang spesial, di mana kita bisa, kita menang. Saya Glena Dumasari, pamit diri. Tuhan Yesus memberkati.